University. Perkenalkan, saya Kadewan Cahyadi, mahasiswa program Studi Informasi Universitas Pendidikan Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul penerapan metode design thinking pada model perancangan, user interface, dan user experience aplikasi mobile pencarian jasa instruktur olahraga UPAI. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat mendorong suatu inovasi khususnya dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat membantu kegiatan aktivitas berolahraga. Sehingga adapun permasalahan yang didapat dari penelitian ini yaitu keterbatasan akses video tutorial menyebabkan masyarakat membutuhkan instruktur olahraga. Akan tetapi instruktur olahraga sulit dicari secara luring karena kurangnya referensi yang dapat dipercaya dan juga jadwal yang tidak cocok dengan pengguna. Sehingga berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh, sebesar 83,3% masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari instruktur olahraga khususnya di kota Singaraja. Adapun upaya sementara yang telah dilakukan oleh Bapak Made Agus Darmadi yaitu perancangan UPAI. UPAI merupakan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk menemukan instruktur olahraga yang tepat secara aman dan cepat. Namun, adapun kendala proses yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terdapat kurang fleksibel dalam sistem pencarian instruktur olahraga melalui website UPAI, di mana pengguna harus menghubungi instruktur melalui pesan pribadi yang mengakibatkan prosesnya menjadi kurang fleksibel. Selain itu, instruktur juga kesulitan mencari lokasi pencari jasa karena informasi alamat yang tercantum kurang detail. Sehingga adapun solusi penerapan dari penelitiannya ini yaitu penerapan metode design thinking pada model perancangan, user interface, dan user experience aplikasi mobile pencarian jasa instruktur olahraga UPAI. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama untuk menghasilkan model perancangan, user interface, dan user experience aplikasi pencarian jasa instruktur olahraga UPAI yang menerapkan metode design thinking. Yang kedua, untuk mengetahui hasil usability berupa high fidelity prototype dengan menerapkan metode design thinking pada model perancangan, user interface, dan user experience aplikasi pencarian jasa instruktur olahraga UPAI menggunakan 5 aspek, di antaranya legibility, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction. Adapun batasan penelitian yang pertama yaitu responden digunakan yaitu 2 kelompok responden yang terdiri dari masyarakat umum dan atlet atau pelatih olahraga di area kota Singaraja. Yang kedua, jenis batasan olahraga yang ditentukan yang memang membutuhkan instruktur karena dalam melakukan olahraga tidak bisa dilakukan hanya sendiri saja. Lalu yang ketiga, perancangan desain antarmuka aplikasi design prototype high fidelity portrait menggunakan tools Figma yang berpedoman dengan 8 golden rules berbasis mobile. Yang keempat, uji usability yang dilakukan dengan 2 tahapan pengujian yang diantaranya pengujian tahap awal dan akhir, serta penggunaan 5 aspek usability yang diantaranya legibility, efisiensi, memorability, error, dan satisfaction. Yang kelima, penyewaan jasa instruktur olahraga hanya digunakan per hari dikarenakan durasi penggunaan jasa instruktur hanya diakomodasi per hari. Lalu yang keenam, desain antarmuka yang dirancang mencakup 2 kelompok user yang dimana pencari jasa dan penyedia jasa. Admin tidak termasuk di dalamnya. Berikut merupakan kerangka penelitian yang dimana dimulai dari studi literatur, lalu dilanjutkan teknik pengumpulan data, lalu masuk ke tahapan metode design thinking. Setelah dilakukan tahapan tersebut, akan dilakukan evaluasi hasil perbandingan berdasarkan tahapan pengujian yang didapatkan.
Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun hasil dari metode penelitian ini yaitu yang pertama yaitu empathize. Yang pertama, tahapan empathize dilakukan sesi wawancara dengan memberikan soal pertanyaan kepada penyedia jasa maupun pencari jasa untuk dapat memahami pengalaman dan kebutuhan pengguna. Yang kedua, hasil yang diperoleh dalam pencarian instruktur tersebut pada proses empathize berupa hasil gambaran empathiness dari sisi pencari jasa maupun penyedia jasa. Selanjutnya pada tahapan desain, di mana pada permasalahan pengguna dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya pada sisi pencari jasa, yakni mencari instruktur olahraga masih melalui pencarian secara online. Kurangnya referensi mencari instruktur yang berpengalaman dan profesional. Merasa tidak puas dalam proses pelatihan instruktur karena kurang memiliki pengalaman dalam melatih. Dan yang terakhir, pencarian instruktur olahraga susah karena dibutuhkan surat persetujuan pada KONI. Berikutnya pada penyedia jasa, yakini eksistensi instruktur olahraga selama ini belum banyak dijumpai. Dampak pandemik hingga pasca pandemik sangat berdampak. Masyarakat cenderung malas melakukan aktivitas berolahraga. Penggunaan teknologi di bidang olahraga selama ini masih kurang atau jarang digunakan atau ditemui dikarenakan susah diterapkan. Dan yang terakhir, pemasaran instruktur olahraga masih melalui informasi teman dekat, media sosial, dan komunitas-komunitas olahraga. Lalu berikutnya pada analisis kebutuhan pengguna. Pada proses ini dapat digambarkan melalui gambaran user persona. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami kebutuhan pengguna agar dapat merancang sebuah produk aplikasi yang relevan dan dapat mudah dipelajari. Lalu berikutnya pada proses analisis kebutuhan fungsional ini didapat dari website yang telah dikembangkan lalu ditambahkan berdasarkan saran dari pengguna pada hasil wawancara dan tahapan empathize. Berikutnya pada tahapan izin atau solusi, yang pertama yaitu gambaran alur keseluruhan sistem, yang dimana gambaran alur keseluruhan sistem ini didapat berdasarkan analisis wawancara dan juga analisis website yang telah ada. Lalu yang kedua, user flow pencari jasa instruktur dan penyedia jasa instruktur. Pada tahapan hasil memperoleh berupa gambaran user flow yang dapat menggambarkan langkah-langkah pengguna, pencari jasa maupun penyedia jasa saat melakukan uji coba pada aplikasi Define. Hal ini dilakukan untuk dapat menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan penggunaan aplikasi. Selanjutnya, pada tahapan prototype, penggunaan warna digunakan berdasarkan perancangan website sebelumnya yang sudah ada. Berikutnya pada font digunakan dalam perancangan aplikasi mobile ini adalah font Poppins, di mana font Poppins merupakan font sans serif dengan karakteristik style yang dapat menegaskan bagian-bagian tampilan. Font Poppins dapat digunakan secara gratis atau open lisensi sehingga tidak melanggar hak cipta dan dapat digunakan dalam proyek desain aplikasi menurut Torudin dan Yanuarsari pada tahun 2022, serta penggunaan konsep A Golden Rule dalam proses perancangan prototype. Berikutnya, pada tahapan tes, yang pertama yaitu aspek learnability. Aspek learnability dihitung menggunakan rumus two-phase yang dimana memperoleh hasil pencari jasa pengujian awal yaitu mendapatkan nilai 89%, lalu 96% pada pengujian akhir. Lalu penyedia jasa mendapatkan nilai 90% pada pengujian awal dan 97% pada pengujian akhir. Berikutnya, pada aspek memorability dihitung menggunakan rumus overall relative efficiency. Dari sisi pencari jasa memperoleh nilai 87% pengujian awal dan 95% pengujian akhir. Lalu dari sisi penyedia jasa 90% pengujian awal dan 96% pengujian akhir. Berikutnya pada aspek efisiensi, pada pencari jasa terdapat perbandingan dari sisi pengujian awal dan pengujian akhir mendapatkan nilai 0,005
0,027,386 goals per second, dan penyedia jasa dari sisi pengujian awal dan pengujian akhir mendapatkan perbandingan senilai 0,01669 goals per second, yang dimana pada tabel di atas mengalami penurunan yang berarti bahwa efisiensi dari aplikasi menurun jika dibandingkan dengan sebelumnya walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena faktor kondisi sinyal saat mengakses aplikasi yang kurang baik sehingga memerlukan waktu sedikit lama untuk menyelesaikan sebuah tugas. Lalu pada aspek error, menggunakan rumus defective rate yang dimana terdapat pada sisi pencari jasa mendapatkan nilai 0,19 pengujian awal dan 0,008 pada pengujian akhir. Lalu berikutnya pada penyedia jasa mendapatkan nilai 0,1278 dan 0,0306 pada pengujian akhir dari sisi penyedia jasa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perbaikan sudah dapat menurunkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu pada aspek yang terakhir yaitu satisfaction, yang dimana pada aspek satisfaction, yang dimana pada tahapan aspek satisfaction menggunakan metode SIS atau System Reliability Skill. Berdasarkan hasil yang didapat dari perhitungan pengujian akhir, kuesioner SUS memperoleh skor rata-rata sebesar 94. Dari hasil nilai tersebut mendapatkan pernyataan sebagai berikut: tingkat penerimaan dari responden termasuk ke dalam kategori acceptable. Lalu berikutnya tingkat grid skill masuk ke kategori A, dan yang terakhir adjective rating masuk ke dalam kategori questionable. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode design thinking dalam perancangan UI/UX aplikasi desain dapat membantu memahami kebutuhan pengguna, menggunakan prototipe dan iterasi dalam perbaikan berkelanjutan yang telah berfokus pada penerapan metode design thinking. Hasil UI/UX aplikasi desain mengalami peningkatan pengalaman pengguna yang lebih baik, meningkatkan kepuasan, dan menghasilkan rekomendasi desain antarmuka aplikasi yang dapat dikembangkan. Lalu yang kedua, hasil pengujian usability prototype hyperduty prototype dalam perancangan metode desain thinking pada model perancangan UI/UX aplikasi desain menunjukkan hasil skor yang baik, namun masih ada penurunan hasil uji yang diperoleh pada tahapan efisiensi waktu dikarenakan ada faktor eksternal seperti kesulitan jaringan internet sehingga masih layak untuk diimplementasikan. Berikut hasil dokumentasi penelitian yang telah dilakukan dari sisi penyedia jasa maupun pencari jasa. Sekian, terima kasih dari presentasi yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata saya tutup untuk para mesanti. Om Santi, 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 Santi.